Tapi ada orang yang dia sholatnya itu tidak kelihatannya amalan apa itu sholat itu? Amalan akhirat. Tapi tidak menjadi amalan akhirat, dia menjadi amalan dunia. Kenapa? Karena sholatnya kembali kepada niatnya. Dia sholat itu tadi menjadi orang ikhlas. Itu orang ikhlas itu apa? Saya bilang kemarin, alladzi yaktumuna hasanatuhu kama yaktumuna sayiatuhu. Jadi orang yang ikhlas itu alladzi yaktumuna, dia menyembunyikan kebaikannya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Orang-orang yang ikhlas itu adalah alladzi yaktumuna hasanatuhu. Pasti orang ikhlas itu dia sembunyikan kebaikannya, tidak cerita ke sana ke sini kebaikannya. Kama yaktumuna sayiatuhu, sebagaimana juga orang yang ikhlas ini dia sembunyikan apa? Aibnya, dia sembunyikan dosanya, dia sembunyikan keburukannya. Dia tidak pernah cerita aibnya itu kepada orang lain, tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka ya Fatahu ya Alim. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warhiqna bis-shalihin. Hadratil mukarramin yang saya hormati, para orang tua sepuh yang hadir pada malam hari ini, yang alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga Bapak Ketua BKM Masjid, Bapak Abdul Ghani, Bapak-bapak pengurus, bendahara, sekretaris, dan yang saya hormati Bapak Imam Masjid, yang saya muliakan Ustadz yang dari Rayuan hadir malam hari ini, Masya Allah. Ibu-ibu majelis taklim yang hadir istiqomah tiap malam Jumat ini. Malam Jumat dikatakan oleh Rasulullah adalah salah satu Sayyidul Ayyam, satu hari yang sepuh atau tuannya hari. Jadi ada tuannya hari, ada tuannya bulan, Sayyidas Suhur. Kalau tuannya hari itu adalah hari Jumat. Kalau sepuh atau tuannya bulan itu adalah bulan Ramadan. Jadi ada waktu-waktu keistimewaannya, sehingga kita malam hari ini membacakan Yasin atau membacakan istighosah. Sesungguhnya kita mengambil barokah daripada waktu-waktu yang mustajab ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di mana malam ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang rezekinya seret, ya dilancarkan rezekinya, jangan ngeluh terus Bu, insya Allah rezeki kita tidak akan tertukar. Begitu juga bapak-bapak, semoga semakin hari semakin sehat, lancar juga usahanya, insya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjut. Kalau minggu lalu itu bahas tentang orang yang masuk ke dalam kubur tapi tidak ada bekal, itu seperti mengarungi lautan tanpa bahtera, kapal tanpa perahu. Maka orang yang masuk ke dalam kubur itu tanpa persiapan dia, itu seperti orang yang bunuh diri, dia kecebur ke dalam laut, pasti dia akan tenggelam. Jadi seperti itu malam Jumat lalu kita bahas, ya kan Bu ya. Oleh karena itu malam ini kita hadir di sini bagian daripada
mencari amal soleh, mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka malam hari ini kita lanjut lagi kajian kitab Nasaihul Ibad dikarang oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disarah kitab ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita akan lanjut. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab Nasaihul Ibad Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal maqalatu rabi'ah, makalah yang keempat atau nasihat yang keempat. Apa nasihat yang keempat ini? An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, nukila an syekhi, dia menukil atau mengambil ilmu atau nasihat ini dari gurunya Abdul Mu'ti As-Samlawi. Guru beliau adalah Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, li Jibril, suatu ketika itu Nabi itu bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi ada beberapa wujud Nabi itu dia bertemu dengan Jibril. Pada saat Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Jibril itu tidak kelihatan, tapi goncangannya dahsyat itu. Pada saat datang, di mana pundak Nabi itu seakan-akan dipegang oleh manusia yang gharib, manusia yang asing. Disuruh Nabi itu untuk membaca Iqra, tapi Nabi itu mengatakan ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Maka yang datang pada saat itu adalah Jibril. Suatu ketika ini Nabi ini bertemu dengan Jibril berwujud manusia. Di hadapan Nabi ini Jibril berdialog dengan Jibril. Apa kata Rasulullah kepada Jibril? Qala li Jibril, Rasulullah SAW itu berkata kepada Jibril alaihi salam, sifli, sifatkanlah kepadaku atau terangkanlah kepadaku. Itu kata Rasulullah. Ya Jibril, sifatkanlah kepadaku atau terangkan kepadaku hasanati Umar, kebaikan. Kata hasanati ini berasal dari kata hasanatun, satu bentuk tunggalnya, hasanatani bentuk muthannanya, hasanat jamak daripada kata hasanatun, yang artinya itu adalah kebaikan-kebaikan Umar. Nabi itu meminta Jibril untuk menjelaskan, terangkan kepadaku, kata Rasulullah, ya Jibril, apa saja kebaikan-kebaikan daripada Umar. Faqala, apa kata Jibril kepada Rasulullah itu menjelaskan tentang Umar bin Khattab ini? Apa kata Jibril? Lau kanatil bihari midadan wasyajara aklaman fama khasartuha. Jika seandainya atau jika sekiranya bihar itu bahrun, lautan, jika sekiranya lautan itu midadan, lautan itu, kata Jibril menerangkan bagaimana kebaikan Khalifah Umar bin Khattab. Kata Jibril kepada Rasulullah, jika sekiranya itu lautan itu, kata beliau, itu dijadikan tinta, kemudian wasyajara aqlaman, dan pohon-pohonan yang seluruh ada di permukaan bumi ini, kata Jibril kepada Rasulullah, itu dijadikan pena, aqlaman dari kata qalamun, lama khasartuha, maka tidak akan mampu menghitung kebaikan-kebaikan Umar. Masya Allah. Ini Rasulullah ini bertemu dengan Jibril, tanya kepada Jibril tentang kebaikan sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab. Ibu pernah tahu sejarah Umar bin Khattab, bagaimana dia masuk Islam?
Umar bin Khattab ini dulu sebelum dia masuk Islam itu paling benci dan anti terhadap Islam. Bahkan Umar bin Khattab itu sampai-sampai dia mau bunuh Rasulullah SAW. Tapi dengan hidayah Allah, suatu ketika dia dengar adiknya bernama Fatimah binti Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid, itu didengar oleh beliau bahwa mereka berdua telah mengikuti agama yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marahlah Umar bin Khattab itu. Maka datanglah Umar bin Khattab ini menemui adiknya ini bernama Fatimah binti Khattab. Sampai di rumahnya, apa yang terjadi, ibu? Bawa itu sebilah perang mau tebas leher adiknya ini. Tetapi sampai di rumah ini ternyata Masya Allah, Fatimah binti Khattab ini sedang membaca ayat Allah. Pas pada saat dia baca ayat Allah ini, ayat yang dibaca ini membuat pada akhirnya hati Umar itu dia luluh. Sampai di rumah, belum sampai ke dalam rumah, di luar rumah dia dengar baca ayat. Ayat itu menegur diri Umar, menyadarkan diri Umar yang pada akhirnya tidak jadi dia ini bunuh adiknya. Maka pada saat itulah Khalifah Umar itu dengan hidayah Allah, setelah itu dia masuk Islam. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah dua orang yang dijelaskan oleh Nabi itu yang didoakan oleh Rasulullah. Ini dijelaskan di dalam satu hadis, di dalam doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik bi Abi Jahli atau bi Umari ibn Khattab. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, campailah kejayaan Islam itu bi ahabbi hadaini rajulain, dengan dua orang yang engkau cintai, dua orang laki-laki yang engkau cintai. Siapa dua orang laki-laki itu? Bi Abi Jahal. Pertama yang didoakan oleh Rasulullah itu adalah ternyata dua. Satu, Abi Jahal. Abu Jahal mau tahu kamu? Abu Jahal itu Masya Allah, ketika Nabi itu dakwah sampai kepala Nabi itu luka, seluruh tubuh Nabi itu Masya Allah penuh dengan kotoran. Itu perilaku siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah seorang yang didoakan oleh Nabi. Kemudian selain Abu Jahal yang didoakan Nabi adalah bi Umar ibn Khattab, yang didoakan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Maka qala wa kana ahabba ilahi Umar, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu lebih cinta kepada Umar, sehingga karena cinta kepada Umar datanglah Jibril ketika itu kepada Rasulullah. Sampai di hadapan Nabi dia menjelaskan oleh Jibril, apa kata Jibril di hadapan Nabi? Bahwa sebentar lagi insya Allah Umar akan masuk Islam. Maka selang berapa waktu kemudian Umar pada akhirnya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beliau ini orang yang sangat sederhana. Dia khalifah setelah Rasulullah itu wafat, ada namanya Khulafaur Rasyidin yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah itu wafat. Pertama, khalifah yang pertama siapa, Bu? Khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ingat, Umar bin Khattab ini dia memimpin Islam setelah Rasulullah wafat. Dia adalah digelar apa? Amirul Mukminin. Kenapa dia digelar Amir Mukminin? Ternyata Masya Allah dia pemimpin, Bu, tapi hidupnya sederhana. Konon ceritanya Khalifah Umar ini hanya memiliki dua buah jubah putih. Dua buah jubah putih ini, Bu, satu yang dia pakai, satunya anaknya yang pakai. Pada suatu ketika datanglah sholat Jumat, azanlah di masjid, sampai-sampai orang-orang di sahabat Nabi yang lain di masjid itu nunggu siapa? Nunggu khalifah dia naik mimbar untuk khutbah. Maka sampailah Umar bin Khattab Amirul Mukminin di masjid ini. Sampai di masjid jamaah itu sudah pada kumpul semua. Pada saat khalifah itu sampai di masjid, apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar? Minta maaf kepada jamaah, dia terlambat. Dia terlambat karena dia menunggu kering jubahnya yang putih ini. Masya Allah, sederhananya. Ada satu cerita lagi, Pak, Bu, satu cerita yang ditaklukkan pada masa Umar itu apa? Seluruh
Kerajaan Romawi ditaklukkan oleh Umar, Bizantium ditaklukkan oleh Umar. Islam ketika itu tersebar dengan luar biasa sampai pembebasan Baitul Maqdis. Itu dalam sejarah. Salah satu yang membebaskan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka suatu ketika utusan daripada Raja Bizantium ini Pak datang sampai di kediamannya Umar. Setelah sampai di situ bingung. Yang datang ini Pak, Bu, utusan dari Raja Bizantium, dia adalah seorang pendampingnya. Beliau ini seorang cendekiawan, orang yang negarawan, datang ke situ. Sampai di situ dia kaget. Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, sahabatnya Umar, mana istana daripada raja kalian ini yang begitu terkenal? Mana istananya? Maka sahabat-sahabat itu menjawab bahwa raja kami, kata beliau, pemimpin kami itu tidak punya istana. Mana rumahnya? Maka apa kata sahabat-sahabatnya ini? Bahwa raja kami tidak punya memiliki rumah yang bagus. Di mana raja kalian? Maka sahabat Umar ini mengatakan, sahabatnya Umar mengatakan, Baba tahu ketika tadi Tuan itu lewat jalan, Tuan melewati satu pohon, di situ ada pohon rindang. Lihatlah orang yang di situ tadi, dia pakaiannya sederhana, dia sedang memberi makan ternaknya. Itulah khalifah kami. Kaget orang itu. Padahal nama Umar itu waktu itu terkenal seantero. Bahwa Umar ini, singa padang pasir. ya, dikenal dengan singa padang pasir, terkenal seluruh pada masa Umar bin Khattab. Kemudian faqala Rasulullah SAW itu bertanya lagi kepada Jibril, sifli hasanati Abi Bakrin. Ya Jibril, sifatkanlah kepadaku, sifli, sifatkanlah kepadaku hasanatin, kebaikan-kebaikan Abi Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Sebutkan kepadaku, jelaskan kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa kata Jibril alaihi salatu wassalam kepada apa? Kepada Rasulullah, apa kata Jibril? Faqala Umarun hasanatun. Umar itu orang baik. Min hasanatin Abi Bakrin. Tapi satu kebaikan Umar itu adalah, kebaikan Umar itu kata Jibril itu adalah satu kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu ternyata sahabat Nabi yang istimewa. Bahkan dalam hadisnya 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang disebut setelah Nabi. Maka kata Rasulullah, aku adalah nanti akan masuk ke dalam surga. Yang kedua yang disebutkan oleh dia adalah sahabatku, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baru yang ketiga Umar bin Khattab. Masya Allah. Apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq ini? Beliau itu ternyata ada hubungan darah dengan Nabi. Masih ada hubungan darah dengan Nabi. Beliau itu juga, ingat, beliau punya putri namanya siapa Bu? Aisyah, yang dinikahkan dengan Rasulullah. Kemudian beliau adalah orang yang dewasa, laki-laki ketika itu yang pertama masuk Islam. Beliau juga itu Masya Allah seorang yang dermawan, yang membantu dakwanya Nabi. Bahkan ketika Nabi ketika itu hijrah ke Madinah, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka yang menemani Nabi ketika berhijrah itu siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, istimewanya orang ini luar biasa. Maka hadirin rahimakumullah, ternyata kebaikan Abu Bakar ini dijelaskan oleh Jibril itu adalah lebih istimewa, kata Jibril, dibandingkan kebaikan daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya, izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia itu dengan harta. Kejayaan dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirati, kemudian kemuliaan dan kejayaan akhirat itu apa? Bisolihil a'mal, dengan amal yang soleh. Imam Nawawi mengatakan
fala tataqawwa umurud dunya wala tasluh illa bil anwali, bahwa tidaklah kuat urusan dunia itu, tidak kuat kata Imam An-Nawawi, dan wala tasluh, dan tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan kata Imam An-Nawawi, illa bil anwal. Urusan apa dunia kita itu, Bu, itu akan terselesaikan dengan apa? Memiliki harta. Pernah lihat orang kaya, Bu? Pernah? Orang kaya bisa beli mobil. Orang kaya bisa beli rumah. Orang kaya bisa beli apa, Bu? Beli, Masya Allah. Orang kaya itu bisa beli apa, Bu? Beli kue. Orang kaya itu makanya enak. Orang kaya juga itu dari dia tidak menjabat jadi punya jabatan. Karena apa dia bisa menjabat? Punya uang. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita yang masih goreng-goreng tiap hari, ya, banyak doa saja, Bu, ya. Mudah-mudahan satu saat nanti menjadi orang yang kaya. Jadi tidak akan selesai urusan dunia ini, dan tidak akan membawa kemaslahatan, wala tasluh, tidak akan membawa kemaslahatan illa bil amwal, kecuali dengan kekayaan. Begitu juga wala tataqawwa umurul akhirati, bahwa tidak akan kuat urusan dunia, tidak akan selesai urusan dunia, wala tasluh, tidak akan membawa kemaslahatan, kebaikan urusan daripada urusan akhirat. Bahwa urusan akhirat ini, Bu, dia akan kuat, dia akan membawa kemaslahatan dengan apa? Illa bil a'malis solihati, kecuali dengan amal-amal soleh. Jadi kalau tadi hati-hati, Bu, hati-hati. Saya sudah bilang itu, kita goreng kue, tapi goreng kue ini Masya Allah itu bisa, itu kan amalan dunia kan, Pak. Kan goreng kue ini kan, kelihatannya amalan dunia kan, ya, jual di kios itu amalan dunia. Tapi itu, Bu, bisa menjadi amalan akhirat. Tergantung apanya? Tergantung niatnya. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu harus disertai dengan niat. Tapi ada orang yang dia sholatnya itu tidak kelihatannya amalan apa itu sholat itu? Amalan akhirat. Tapi tidak menjadi amalan akhirat, dia menjadi amalan dunia. Kenapa? Karena sholatnya kembali kepada niatnya. Dia sholat itu tadi menjadi orang ikhlas itu. Orang ikhlas itu apa? Saya bilang kemarin, alladzi yaktumuna hasanatuhu kama yaktumuna sayiatuhu. Jadi orang yang ikhlas itu alladzi yaktumuna, dia menyembunyikan kebaikannya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Orang-orang yang ikhlas itu adalah alladzi yaktumuna hasanatuhu. Pasti orang ikhlas itu dia sembunyikan kebaikannya. Tidak cerita ke sana ke sini kebaikannya. Kama yaktumuna sayiatuhu. Sebagaimana juga orang yang ikhlas ini dia sembunyikan apa? Aibnya, dia sembunyikan dosanya, dia sembunyikan keburukannya. Dia tidak pernah cerita aibnya itu kepada orang lain, tidak pernah.